Dewa Ruci itu masih dipakai. Meskipun sekarang udah ada sistem radar. Meskipun sekarang sudah ada sistem GPS untuk menentukan posisi atau melihat suatu objek yang berada di kejauhan. Atau di hutan rimba. Tujuannya untuk pemantauan. Biasanya yang ada di perbatasan-perbatasan ya, mengamati pergerakan, sesuatu yang aneh dan sebagainya. Nah, untuk prinsip mikroskop, itu menggunakan prinsip yang sama. Cuma mikroskop itu bendanya kecil, jaraknya dekat. Saya ulangi, kalau mikroskop itu bendanya kecil, ya, kecil, dan jaraknya dekat. Dan mata kita itu tidak mampu untuk mepet. Ya mungkin dengan satu keterbatasan teman-teman di saat senggang mungkin lagi berjemur di Pantai Kute misalnya gitu ya. Berjemur-jemur ini ya sambil cuci mata, kemudian matanya diarahkan melihat permukaan kulitnya sendiri. Atau rambut yang ada di permukaan kulit. Sedemikian mepetnya mata Anda sampai istilahnya melotot, menterleng gitu ya. Anda bisa melihat suatu permukaan dari kulit itu sebetulnya ada suatu permukaan seperti permukaan genteng. Nanti bisa dicoba. Sampai di situ. Bagaimana ini hal-hal ini bisa terjadi? Itulah kemampuan maksimal dari mata kita melakukan suatu focusing, ya. Fokus dalam bahasa kita itu melakukan suatu kegiatan istilahnya kontraksi otot mata yang menggerakkan lensa. Ya. Dan teman-teman mungkin pernah melihat ada beberapa anak atau manusia orang yang istilahnya memiliki kelainan penglihatan harus mepet matanya. Nah, untuk itu penglihatan dia harus dikoreksi dengan menggunakan lensa kacamata yang saya maksud. Saya pakai kacamata plus, ini bukan gaya-gayaan. Oh, keto aneh wong anu. Enggak, saya sudah plus. Ya, sebagian teman-teman minus. Ya, dulu orang tua saya plus minus, double lensa. Ya, atau kakek, nenek, atau orang tua di rumah, teman-teman mungkin ada yang terlihat menggunakan udah double lensa. Ya, baik, itu satu prinsip. Nah, apa yang terjadi sebetulnya berkaitan dengan prinsip kontras yang dipakai di sini nantinya, kita akan menjelaskan hari ini tentang masalah optik. Ya, jadi kontras sistem dengan menggunakan optical, ya, prinsip optiknya. Oke. Jadi dalam artian apa? Prinsip optical pada mikroskop kontras. Ya, kontras teknik. Oke. Kemarin saya sudah atau kita sudah mempelajari prinsip kontras itu adalah dua hal yang sangat ekstrim berbeda yang jatuh bisa ditangkap di mata kita berupa suatu gelombang cahaya yang dalam bahasa fisika itu adalah intinya gelombang dari polikromatis. Oke. Nah, kemarin juga kita sudah membicarakan sedikit masalah prinsip kontras yang tentunya patokannya paling gampang saya berikan contoh dari apa yang pernah teman-teman lakukan waktu mikroskop mikroteknik preparasi jaringan ya mata kuliah histologi. Saya nggak tahu histologi kayaknya belum dapat sebagian karena agak-agak mudah-mudahan sudah, oke? Atau nanti akan mempelajari masalah itu. Nah, dulu zaman saya seusia Anda ya bahwa untuk memperbaiki kontras dalam suatu pelaporan penelitian skripsi maupun untuk seminar dan sebagainya, saya pernah cerita. Kita harus marani operator dari Fuji Lab Image itu ya, dengan tambahan biaya sedikit gitu loh ya. Bisa kalau cetaknya Rp1.500 dengan bantuan mengedit ya, dia udah pakai small monitor computerizing ya, sistem, dia bisa mainin di situ. Kalau enggak ya dia akan mencetak apa adanya sesuai dengan apa yang terekam dari negatif film. Ya. Nah, sekarang Anda termasuk generasi yang berbahagia. Ya, generasi milenial. Seburuk apapun preparat yang Anda hasilkan, terutama dari segi pewarnaan, ya, itu dapat dipoles istilahnya atau direkayasa dengan pemahaman yang baik ya, bukan untuk dipoles macam-macam tuh enggak.
Bagaimana kemarin menggunakan sistem filtering? Terang gelap melihat dari dominan warna yang terbentuk akibat suatu proses staining dan destaining. Oke. Nah, kemudian kalaupun itu terjadi suatu proses pemotretan yang agak keliru, ya, dengan komputer menggunakan beberapa aplikasi, bahkan dengan di genggaman tangan Anda tuh bisa dilakukan. Nah, anak sekarang seusia Anda atau di bawah Anda yang sekarang SMA tuh paling jago udah. Ya, masalah itu. Ini yang tua-tua seperti saya ini ya, ini istilahnya, bahkan ini saya istilahnya mencoba ya, terkadang kita mereview jurnal internasional untuk suatu penerbitan publikasi dari karya lab-lab tertentu, ya, itu sulit membedakan. Benar-benar ini suatu produk dari penelitian pengamatan mikroskop mereka atau suatu hasil enhancement, ya, peningkatan kualitas. Oke, tentunya sebagai seorang saintis itu ada kode etik yang tidak tertulis, ya apa adanya. Kalaupun reviewer suatu penerbitan jurnal, ini saya berkaitan dengan analisis kalian ya, analisis dan sebagainya, luput dari perhatian. Terkadang reviewer itu yang tidak sebidang, yang bau-baunya saja gitu loh ya. Karena isinya juga dengan prinsip pertemanan gitu loh ya, karena mungkin saya pernah terbit di jurnal A, kemudian jurnal A minta saya mereview calon jurnal yang akan diterbitkan. Oke, kalaupun itu terjadi di dalam istilahnya penampilkan atau imaging gambar yang dia tampilkan di draftnya jurnal, ya, kalaupun itu tidak cukup sebetulnya, istilahnya ngakali gitu ya. Oh, bahasa Indonesia itu mensiasati, itu aja tidak cukup. Pada akhirnya nanti kalau kita jeli membaca isi tulisan draftnya, ya, yang dibuat-buat atau yang direkayasa itu nanti akan kejedot, akan terbentur dengan dia punya pernyataannya sendiri dengan bukti otentik yang ada di lapangan. Oke, jadi istilahnya bukan mencari kesalahan orang lain, tapi istilahnya di dalam dunia sains, saya yakin suatu saat nanti Anda juga ada yang bekerja di kalangan sebagai editor suatu produk, publisher buku dan sebagainya. Itu yang sangat diharapkan, ya, terutama gambar-gambar yang produk dari foto mikrograf atau foto ultra mikrograf dan sebagainya. Oke, baik, saya lanjut. Kemarin juga kita sudah menyampaikan prinsip kontras ini juga dibantu dengan sistem pembelokan cahaya, meluruskan kembali cahaya, memantulkan cahaya, dan sebagainya. Dan kemarin kita sudah sempat singgung dengan prinsip dari istilahnya bright field microscopy sepintas. Ini saya loncat-loncat ya, tapi intinya tetap satu file PowerPoint yang saya titipkan, yang saya uploadkan ada di Drive. Oke. Nah, kemudian ini adalah gambaran slide, semoga bisa terlihat adanya suatu pembagian atau kategori konsensus tentunya ya di kalangan para peneliti atau saintis yang bekerja di bidang mikroskop, yaitu tentang masalah chromatic correction visible and near infrared wavelength. Ya. Nah, ini dibagi, jadi kalau Anda lihat, ini tidak terlalu penting, saya bicara prinsipnya saja, ini panjang gelombang, yang sebetulnya terlihat, ya. Nah, di dalam suatu apa istilahnya, pengamatan mikroskop, kemudian juga keterbatasan produk lensa yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan mikroskop, ya. Mungkin Anda pernah dengar kalau saya tanya, coba sebutkan merek kendaraan bermotor. Honda Pak, ya Daihatsu. Nah itu juga bersaing antara kelompok Jerman sama kelompok Jepang, Olympus, Zeiss dan sebagainya. Bahkan waktu sebelum tahun baru itu saya main-main ke Dinoyo nganterin anak nyari handphone untuk belajar. Ada satu toko itu menjual produk Cina mikroskop. Waduh, cukup bersaing harganya. Saya nggak bilang murah ya. Nanti kapan-kapan main. Ya, silakan itu ya. Nanti saya sharing lokasinya. Saya ngomong dengan istri saya, iki ya apa itu kuan ngono kan ya. Ya sedang tukuan nggak apa-apa kok gawe paling nggak ya gawe pajangan deh omah. Ya, saya belum lihat detailnya, tapi harganya itu cukup menarik.
Ya, mungkin lebih mahal handphonemu gitu. Oke, saya stop. Oke. Saya kembali ke cerita ya. Jadi istilahnya hal penting atau poin penting dari suatu sistem mikroskop di samping body tampakkan nilai estetik atau keindahannya, ini yang paling penting adalah sistem lensanya. Kita ngomong sistem lensanya, lensa yang bagaimana? Lensa yang mampu mengkoreksi ya, mengkoreksi sinar ya yang dihasilkan, sinar yang diberikan dari sumber cahaya atau iluminator ya, kemudian masuk ke dalam suatu, nanti kita lihat ininya apa skemanya, masuk ke dalam suatu atau jatuh di suatu preparat ya atau sampel jaringan yang isinya berisi sel dan ada yang sudah diwarnai atau yang belum diwarnai, yang pasti dia melalui medium yang berbeda. Saya ulangi. Medium apa? Medium fisika. Apa mediumnya? Yaitu satu medium udara, yang kedua medium kaca. Dari mana kacanya? Dari glass object, di mana si preparat sampel tersebut direkatkan, ditemplokin bahasa kita. Nah, itulah kemarin, saya ulangi, saya kembali ke gambaran ini, ya. Apa yang terjadi apabila cahaya jatuh di permukaan suatu sampel atau preparat, ya, cahaya-cahaya tersebut ini, ya, ini mengalami hal-hal demikian yang normal secara fisika. Dan inilah yang sebetulnya yang dikoreksi. Sehingga misalnya, oke, contoh, ya, ini dalam penampak sebagai contoh saja, tentu dalam penglihatan kita, ini nggak se-ekstrim begini gitu loh. Meskipun mata kita udah minus banget gitu ya, lepas kacamata, tetap nggak anu. Tapi dalam penghasilan suatu gambar, produk foto, itu akan terjadi. Ya, miring ya, harusnya miring ya, miring. Bukan karena pas fotonya miring, Pak, Pak angle-nya, Pak sudut angle-nya agak berbeda, bukan gitu kan ya. Itu berarti udah ada sistem lensa yang mengsli. Kemudian ini ya, kalau Anda lihat difraksi, seharusnya nih rambut kuda ini kalau Anda gedein, bisa gedein ya. Ini aslinya tidak boleh begini gitu loh. Kenapa sih Pak sebenarnya rambut kudanya itu? Nah ini loh, nanti teman-teman gedein sendiri ya saya Mbak. Ya, kelihatan ya, harusnya rambut kuda ini bagian belakang ini tidak hitam kebiruan, harusnya hitam, bener. Karena ada difraksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagian ini pas ke bagian yang mengalami suatu pembelokan gelombangnya. Dari yang secara keseluruhan sinar itu jatuh di sini dipantulkan, ditangkap oleh mata kita, yang jelas. Oke. Faktor kedua, waktu kita melihat memotret di sekeliling antara kamera kita dengan si kepala objek kuda ya, babi saya nggak tahu dan sebagainya, kambing bukan, tikus bukan, ya. Di sekeliling ini ada gelombang-gelombang yang lagi bergerak banyak, entah itu gelombang suara, gelombang radio, gelombang handphone, orang nelpon dan sebagainya. Makanya kalau masuk ke ruang mikroskop besok penelitian, bukan di silent handphonenya. Ya, karena gelombang dari handphone itu mempengaruhi getaran-getaran sinar yang dari sumber cahaya untuk jatuh. Jadi seperti seharusnya kalau sinar itu lurus, dengan ada gelombang yang bergerak, dia ditabrakin gitu loh. Begitu ditabrakin, nggak kerasa. Anda terlihat dengan mata Anda, kok normal-normal saja? Iya, karena lensa mata Anda, termasuk yang menggunakan kacamata, itu dengan dengan kemampuan kontraksi bola mata, otot-otot mata, ya, istilahnya bukan kontraksi, apa istilahnya? Anda melakukan penyesuaian dalam penglihatan. Tapi tidak pada lensa yang nanti akan merekam, mendokumentasikannya. Ya. Jadi istilahnya apa? Pak, besok ini cocok Pak ya, besok Himabio mengadakan lomba foto. Boleh silakan. Itu kalau teman-teman yang pencinta fotografi dan paham fotografi, ya, menilai suatu produk mesti ditanya lensanya berapa dan sebagainya. Bukan itu saja yang dinilai.
Kecepatan angin, oh kok saya jadi ingat cerita masalah sniper. Ini saya agak mengsle dikit. Ya, tembakan meleset udah tepat tapi masih meleset. Kemarin ada film tuh bagus tuh ceritanya. Sniper tuh targetnya itu mata sebenarnya yang ditembak. Mata atau jidat. Kening bahasa kita. Ya, tapi karena dengan jarak sekitar 500 meter sampai 1000 meter, di situ ada tekanan angin, mengarahkan moncong dan sebagainya, akhirnya harusnya arahnya ke sini, bisa mengsle ke sini, berarti ada pembelokan. Oke, saya stop, sekarang kita bicara masalah apa yang terjadi dalam mikroskop. Nah, di dalam mikroskop itulah sebetulnya cahaya jatuh, kemudian cahaya-cahaya yang dipantulkan, kemudian cahaya-cahaya yang berbelok, itu dia itu dilokalisir. Dikurung bahasa kita. Dikurung di mana? Ini saya langsung loncat ya. Oke. Ini ada di belakang rupanya, tapi nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Ini teman-teman mungkin sebagian dosen sudah menyampaikan. Bentar ya. Terlihat ya? Halo? Terlihat nggak gambarnya? Terlihat, Pak. Bentar ya. Oke. Anda sudah kenal dengan benda ini. Ya, sekitar separuh genggaman Anda. Ya, ini saya nggak ngajarin jelek. Kalau mau sabotase, ya, bikin kacau lab, ada mikroskop, colong ini dia punya ini. Saya nggak ngajarin jelek ya. Tapi kita dosen, laboran nggak pernah berpikiran jelek terhadap mahasiswa. Karena apa? Anda nyolong, Anda bawa ke comboran, pasar lowak, nggak ada yang mau beli. Kecuali saintis yang kolektor, benar-benar paham gitu loh. Ya, berapa harganya satu lensa ini? Nanti tolong cek ya di internet yang bisa nggak Pak pakai Shopee Pak, COD, ongkir gratis, silakan cek. Ini produknya Nikon, ya Nikon Olympus. Oke. Apa namanya ini? Namanya lensa objektif. Oke. Temannya lensa okuler. Kenapa disebut objektif? Karena dia untuk mengamati. Objeknya itu di sini, lebih kurang. Bisa dibayangkan ya? Oke. Nah, di dalam lensa objektif ini, itu dia kayak selongsong peluru, kayak tabung kecil. Ya, kenapa dia ditaruh dalam selongsong? Ini kalau kita bedah, kita buka, ya. Tapi jangan coba-coba ya. Ini dari pabrik istilahnya, dia konstruksinya. Isinya tuh kayak begini. Kok banyak lensa, Pak? Ya, iya, sehingga disebut sistem lensa. Kalau satu saja lensa itu yang terjadi, ya, biasanya pada teropong monokuler kuno. Ya, lensa yang paling ujung. Ya, teropongnya itu bisa dimelarin gitu loh. Ya, bisa ditarik, mungkin Anda pernah tahu. Yang di okuler itu netral, bukan lensa. Hanya plate kaca aja supaya nggak kemasukan debu atau nggak kemasukan air laut biasanya. Yang biasa pakai itu pelaut gitu ya. Yang ayahnya, saudaranya, angkatan laut tuh harus pandai pakai itu. Ya, kalau saya nggak telaten. Saya lebih senang pakai binokuler gitu loh ya. Baik. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada yang namanya meniscus lens, ada lensa doublet group, doublet. Cembung, cekung, kemudian ditutup lagi dengan plate. Jadi ini adalah penggambaran bentuk. Anda pernah belajar di fisika SMA. Saya yakin Anda semua mengalami pendidikan di SMA. Pak, saya nggak Pak TK langsung kuliah. Alhamdulillah. Ya, saya senang mendengar itu. Tapi penggambaran wujud tiga dimensinya, sebentar ini saya escape dulu. Oke. Ini saya gedein. Oke. Kalau selongsong ini dibedah atau proses sebelum membuat, dan ini di ini ya, disegel, ditutup. Ibaratnya, lensa ini nggak boleh kocak, nggak boleh berubah-ubah. Dia harus statis, harus paten. Jadi harus dijepit sempurna. Ya. Hal yang paling rimpi karena lensa ini cuma dimodelin modelnya kayak skrup gitu loh.
dimasukkan ke atas revolver namanya. Teman-teman masih ingat ya? Saya yakin saya ngomong dengan para asisten nih, ya, yang akan melanjutkan ilmu-ilmu dari dosen itu kepada juniornya. Ya, muternya udah benar. Naroknya itu dibalik, ya bagian ini nanti yang di atas, ya. Atau dimasukkan lagi ke dalam satu sungkup atau suatu semacam tempat, ya, bawahnya busa. Ya, nggak senggol nggak sengaja kesenggol, ngegelinding. Klotak dari ketinggian sekitar meja praktikum 1,2 cm ya, 1 meter 1,2 meter atau 120 cm. Ya. Klotak. Alhamdulillah ora popo iki lho, ngono atos ya, atos jerone wis kocak. Kok tahu? Lihat nanti di pengamatannya. Tapi kita aman-aman aja Pak waktu ngintip histologi atau nangani adik-adik yang biodas, iya. Wong itu kan memang untuk dipraktek, wajar aja. Cuma kalau untuk penelitian nggak boleh. Maksud saya ngomong ini apa? Besok kalau ada yang pakai mikroskop, tolong. Di lab kita tidak ada sistem keselamatan kerja, itu enggak ada. Tapi kita hanya berpikiran, jangan sampai istilahnya selesai saya skripsi, besok-besok membuat teman-teman yang lain skripsi atau yang S2 sampai yang S3 bahkan dosennya mau penelitian itu menjadi terzolimi istilahnya. Oke. Nah, apa sebetulnya? Kalau begitu dia kocak, berarti ada pergeseran jarak. Karena teman-teman tahu antara satu lensa dengan lensa yang lain itu memiliki titik fokus. Dan itu ada satu jarak yang sebenarnya jaraknya itu nanti kalau memang ini berpendar, diluruskan, belokkan, berpendar, luruskan, belokkan, sekalian diuraikan ya dari polikromatis targetnya yang kemana? Ke monokromatis. Oke. Ini penjelasan umum. Tadi disinggung ada cerita masalah apokromatik. Oke, bentar ya. Sorry. Kenapa ini saya bentar ya? Maaf. Sorry, maksud saya itu mau ngecilin, saya mau kembali ke slide-nya. Oke, saya kembali ke gambar ini, mudah-mudahan gambarnya sudah berubah ya, bisa terlihat ya. Saya kembali ke ini. Oke. Hal yang paling penting, istilahnya, ini saya kira dalam bahasa Inggris itu gampang Anda dengan lihat gambarnya, nose mounting thread. Ya, nose mounting thread. Bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggrisan lagi, lokal. Ya, bagian nose piece. Ya, kenapa nose piece? Karena ini yang kalau kamu intip itu pas searah dengan ujung hidungmu istilahnya ya. Kemudian ini yang tadi disebut sebagai aberration correction. Dia masuk kategori plan apokromatis. Oke. Apa sebagian dan sebagainya kita tidak panjang lebar. Tadi ada satu skala yang diperlihatkan istilahnya untuk koreksi dari panjang gelombang yang mungkin bergeser ya dari arah target yang dikehendaki. Oke. Kemudian ini hal yang paling umum, teman-teman. Loh, ono 60 Pak. Kemarin saya cuma lihat 10, 40 dan 100. Iya. Itu untuk mikroskop yang standar. Yang paling penting ini adalah di sini, specialized optical property. Menggunakan sandi DIC. Apa itu DIC? Difference Inference Contrast. Oke. Nah, selanjutnya nanti Anda belajar sendiri ada namanya numerical aperture. Ya, maksimal, bukaan, ya, bukaan dari ini, ya. Kemudian lagi istilahnya buka itu seperti Anda kalau melihat cahaya di depan mata kita itu dikasih senter, atau Anda naik sepeda motor ujuk-ujuk dari arah berlawanan mobil memberikan lampu jauh ya kenceng, apa yang terjadi? Anda bereaksi langsung terbelalak gitu. Enggak, Anda akan mencoba mengenyitkan mata, tujuannya istilah karena silau ya, silau. Nah, silaunya ini sebetulnya di dalam teknik mikroskop itu ada suatu putaran namanya numerical aperture, nanti kita bisa ke rumusnya di belakang. Ya. Kemudian lagi ini ada istilahnya working distance. Working distance itu jarak maksimal dari ujung ini
dengan yang namanya permukaan dari cover glass. Oh, cover glass Pak, bukan objek glass. Ya kan objek glass itu ditutup prepared dengan cover glass. Maksudnya tidak telanjang gitu loh. Oke. Pak, saya pernah Pak mepetin lensa ini dengan putar, ya biasalah ya. Sampai yang namanya objek glassnya itu retak. Nah itu berarti Anda sudah melampaui working distance yang 0,15 mili. Ya, lo kan cuma dikit, itu udah mepet itu, batas maksimal. Nah, bagaimana nih? Ini sebetulnya di bagian ujung ini kalau udah mepet dipaksa, dia bisa naik ke atas ini. Jadi kayak ada ngepir, ada pernya gitu loh. Bisa mengikuti ya. Halo? Halo? Oke, mudah-mudahan dosennya sudah menjelaskan. Ya, tapi saya cerita apa yang pernah Anda alami gitu loh. Secara nggak sadar, ya, besok sebetulnya kalau dia udah natap, sudah masuk ini, ya, paksa pelan-pelan dikit, itu udah mepet banget. Ya, mepet banget dan sebagainya. Oke, itu sudah nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Waktu. Kemudian ini adalah panjang dari cup. Ya, 0,11 sampai 0 ini panjang dari tabungnya ini. Ya, cup dari ini nanti bisa dilihat istilahnya. Kemudian ini adalah, maaf ya, cup length ini tidak terhingga ya. Masih tidak teridentifikasi ya. Anda bisa menghitung. Ini paling enggak sekitar 3 ruas jari, sekitar 10 cm. 3 ruas jari telunjuk Anda itu sekitar 9 sampai 10 sentian panjang dari cupnya ini. Panjang dari cupnya ini. Kemudian yang paling penting adalah yang biasanya kita abaikan itu adalah cover glass thickness range. 0,1 sampai 0,2 setengah mili. Gimana Pak tahunya? Itu di laboratorium atau waktu Anda praktikum, Anda kan pernah istilahnya membagi-bagikan atau cover glass yang tipis itu, kayak kerupuk itu, ya, kayak camilan jagung garing itu dan sebagainya ya, emping jagung itu loh kayak begitu itu. Nah itu ketebalan ada batasnya. Oke. Untuk apa sebetulnya ini? Untuk sebetulnya menghasilkan. Oke. Tapi biasanya kalau dalam satu penelitian ini kita abaikan, biasanya range ini itu sudah terpenuhi oleh pabrikan, ya. Dan biasanya kayak Nikon, Olympus sendiri memproduksi. Ya di Indonesia ada Pak produk lokal, ada itu udah alih teknologi. Nah ini peluang usaha nih besok. Kebetulan Pak saya nggak suka jadi pegawai negeri Pak. Saya mau jadi pengusaha. Ini nih, ya. Anda ambil tuh kaca-kaca bekas, Anda olah kembali, buatkan kaca tipis, produk, ya, dan sebagainya. Itu sekedar gambaran saja, teman-teman. Kemudian ini adalah flat field correction, sehingga disebut plan. Maksudnya flat field, isinya apa? Permukaan dari objeknya flat. Oke, sebentar, saya kembali lagi ke sini, teman-teman. Oke, nah, ini adalah gambaran dari apa yang telah disampaikan di ini. Maaf, interupsi, itu di tempat saya sudah mulai azan. Teman-teman kalau ada yang mau sholat duluan, monggo ya. Atau nanti silakan direkam aja dan sebagainya, karena saya tidak bisa ini. Atau mau di break? Halo? Tapi break nanti ini. Saya terus saja ya. Baik, Bapak. Ya, saya terus saja ya. Mohon maaf karena nggak sama waktu azannya. Mungkin yang wilayah Malang dengan Batu beda 1-2 menit. Tapi yang teman-teman yang ada di Papua sana, masing dari Papua tuh, masing dari online dari Papua. Baik, saya kembali ke sini. Ini adalah perbedaan antara akromatik dengan akromatik dengan apokromatik object correction. Ya, ini ada lensa doublet group, kemudian lensa doublet group ada triplet. Nah, doblet berarti tumpuk 2, triplet tumpuk 3, ada lagi doblet group dan sebagainya. Berarti sangat kompleks yang apokromatik. Oke, nanti kita lihat lagi slide-nya. Apokromatik tadi itu apa, ya? Koreksi yang di mana dan sebagainya. Kemudian ini ada apokromatik yang berdasarkan perbedaan perbesaran atau magnifikasi. Magnification ya. Oke. Tentunya kalau apa maksud saya menyampaikan gambaran ini apa? Kita mungkin awam, mungkin sarjana biologi atau doktor biologi,
yang mungkin tidak terlalu mengenal sistem lensa dalam mikroskop, kita menganggap bahwa lensanya dari objektif itu cuma yang ini aja. Ya, yang di ujung sini aja nih lensa. Tidak. Atau ini kan kayak prinsip teropong. Ya kan, kalau ini saya buatkan melintang ya atau bentuk horizontal, ini kan vertikal ya. Jadi kalau ada objek misalnya ini Anda ada di kapal, ini mata Anda, mata kita meneropong ya kapal musuh atau benda terapung, mungkin ada orang hanyut dan sebagainya. Iya Pak, korban Titanic. Ya kayak film-film Titanic, teman-teman pernah nonton mungkin ya. Wis, terlihat di sana yang berperanan itu lensa ini sebetulnya. Dan kita beranggapan itu hanya single lensa, tidak. Dalam mikroskop tidak. Sehingga teknologi, optical technology in the microscope manufacturer, Pak Sofi ngomong apa? Ini yang membuat harganya tinggi. Harganya mahal. Ya, satu. Yang kedua, ini cerita lain nih. Masih menyangkut biologi. Barang ini harus dipertahankan sistem penyimpanannya. Ya, kalau dulu saya cuma disuruh ngebenain bagian ini aja nih, selesai pakai karena bekas minyak-minyak imersi itu dibersihin dengan satu jenis bahan kimia turunannya bensin. Namanya benzen. Bukan benzin ya, benzen. Ada beda rumus. Hampir bau-baunya kayak apa namanya bau ether gitu, bau kayak begitu dan sebagainya. Kemudian apa yang harus dilakukan di sini saya tetesin benzen, di atasnya dikasih tisu khusus, bukan kayak tisu keringat tidak. Jadi ditetesin, tisunya ditutupin di atas sini, ditetesin benzen, kemudian tisunya ditarik. Tarik. Jadi dengan ditarik begitu, kotoran ikut katut, lensanya ini sisa-sisa cairannya akan menguap. Bukan alkohol. Ya, bukan alkohol. Jadi nggak boleh melakukan pembersihan lensa itu sebetulnya seperti teman-teman ngosek jeding. Ngerti ya ngosek jeding itu, Bu? Ada yang bukan dari anak Jawa kan di sini? Teman-teman yang dari Jawa ngerti ngosek jeding itu? Nyikatin Bapak. lantai kamar mandi, ya paham ya? Di situ ada bekas pipis, ada bekas injek-injek, ono sembarang ono tumo ya. Dengan penuh nafsu, dengan penuh emosi, ngosek jeding itu sak sok. Tidak begitu teman-teman. Ya, atau teman-teman pernah lihat orang di bengkel dempul mobil, mari ke dempul, itu amplas itu dimain krakru. Tidak begitu teman-teman. Konyol itu. Yang kena duluan di bagian ujung sini nih. Ya. Sementara penyakit sistem lensa optikal yang ada di dalam ini, penyakitnya yang tidak bisa ditolong itu adalah jamur. Kok iso yo Pak yo? Dari mana jamur itu Pak? Itu kelihatan nanti di pengamatan objektif dengan kesan seolah-olah itu yang bagian kotor itu di bagian okuler, tidak. Dan di pemotretan akan kelihatan. Sementara ini biasanya kita ngomong itu debris ya, istilah debris itu kotoran gitu loh dari sel dan sebagainya. Tapi nggak masalah ya, sejauh mana dia masih ada di tepi-tepi ya, bagian tengahnya masih mulus-mulus saja, sinar yang tampak, bayangan yang tampak, tepi kanan kiri lingkaran jamur, jamur bisa hidup. Padahal sistem prinsip sebelum pemasangan lensa kemudian dimasukkan ke dalam selongsongnya ini, kemudian dia dicor rapat, itu ada suatu sterilisasi. Biasanya dengan sound ya, sonication. Ternyata masih tumbuh. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ruang mikroskop itu kok enak yo, adem yo, kayak di hotel. Zaman saya seusia kalian itu ya masuk ruang mikroskop kok enak yo. Bukan. Karena memang itu standar pemeliharaan mikroskop. Ya, Pak, lega ono asik. Ini akan datang masuk ke sini.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan kah? Baik, jadi teman-teman intinya apa? Ya, di dalam lensa objektif yang saya ulangi, prinsip dari mikroskop ya, entah kontras, maaf saya ulangin, kalau mikroskop elektron nanti diperjelas sama Prof. Sutiman, ya dia lensanya itu sebetulnya ada satu lagi lensa yang sebetulnya tahan terhadap gelombang elektron. Kalau ini kan cuma gelombang cahaya ya, berarti dia punya desain atau struktur atau komponen dari lensanya mungkin kekuatannya berbeda. Satu. Yang kedua, ya ini saya cerita. Tadi saya cerita ya, saya bantuin anak saya beli handphone untuk sekolah online. Di sebelahnya ada toko, saya lihat ada produk China mikroskop. Teman-teman sekarang udah make ya. Bayangin, kacamata itu seharga 50.000, 70.000, 60.000. Bahannya apa? Bahannya plastik. Adik saya itu penggemar pakai kacamata, matanya itu udah mulai dari SMP minus ya. Bukan karena sok tahu belajarnya itu enggak. Adik saya itu baca Kopingho. Lalu saya marahin itu. Anak ragil itu. Baca Kopingho sambil tiduran, sore ini guaya teman-teman. Akhirnya apa? Kena loh. Ya, mau sekolah tinggi, ya pakai kacamata kayak kakek-kakek saya bilang ya. Nah itu dia bilang pernah pakai produk kacamata yang dari bahan-bahan plastik, taruh di mobil, mulet, ngerti mulet ya? Mulet itu apa yo? Empuk, empuk. Apa yang terjadi? Bentuknya agak mengalami perubahan, begitu dipakai mengalami suatu perbedaan fokus antara mata kiri sama mata kanan. Nah ini maksud saya bicara apa? Apakah sistem lensa plastik yang mungkin untuk menekan biaya produksi mampu? Ya, kenapa? Sinar yang dicapai ini adalah setara dengan sinar lampu jalanan itu loh. Ya, dampaknya panas, iya panas, tentu panas. Peredamnya apa? Peredamnya makanya kita pakai minyak imersi, teman-teman pakai minyak imersi ya. Minyak imersi itu di samping untuk meredam panas ya, dia juga istilahnya sebagai comblang, jembatan ya, jembatan antara medium udara dengan medium gelas, di mana untuk perbesaran yang sangat tinggi ya. Anda mau belajar lebih lanjut sekarang juga harus belajar mandiri fungsi dari minyak immersion. Itu biasanya untuk yang working distance yang sangat istilahnya kecil sekali, mepet, dekat, itu harus pakai minyak imersi, di samping dia punya perbesaran yang tinggi. Ya, karena semakin ini lensa ini didekatkan ke objek, ya, berarti sebetulnya lensa ini dipaparkan, dihantam dengan energi lampu yang memiliki efek panas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada. Ini sebentar suara saya balapan dengan suara azan, saya break 1-2 menit ya. Oke. Ini tetap saya ini dulu. Oke. Saya mohon break. Baik, masih mendengar suara saya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, saya bersyukur alhamdulillah di lingkungan saya masih boleh pakai toa. Ya, karena Pak, kami tinggal di dusun negara merdeka. Ya, pakai toa nggak diatur. Baik, itu sekedar guyonan. Jadi itu teman-teman, istilah kromat, apokromat, dan sebagainya itu sebenarnya penyesuaian untuk koreksi dari panjang gelombang. Ini lihat ya, panjang gelombang 400, 500, 600, 700, 800, 900 apa? Nanometer. Sehingga di dalam fisika itu
Ya, untuk cahaya tampak mikroskop biasa saja, mikroskop student microscope atau elektrik ya, istilahnya common ya, common or ordinary microscope yang kita pakai cuma visible. Lantas kalau yang dekat infrared atau UV dan sebagainya, tentu ini nanti dalam penggunaan apa? Penggunaan misalnya mikroskop phase contrast atau mikroskop menggunakan panjang-panjang gelombang. Ini kalau ini kan nanometer panjang gelombang tinggi ya. Ya, benar ya, nanometer. Berarti kalau nano itu kan istilahnya suatu ini loh, gelombang cahaya yang membentuk sigmoid, itu dengan ada satu jarak tertentu di mana gelombang ini kalau istilahnya jatuh di pada suatu objek, harapannya dia tepat. Tapi kalau pas dia ada di tengah-tengah sini, itu akan membuat suatu bayangan. Ya, sehingga mengacaukan dalam bahasa mikroskop itu resolusi, memisahkan dua titik yang berbeda gitu. Itu sudah sempat dibahas mungkin dengan dosen lain atau di dosen berikutnya. Tapi paling enggak harapan saya teman-teman, kita bikin sederhana, tentu Anda tidak belajar fisika optik, bukan mencetak orang tukang mikroskop besok, ya, tapi paling tidak memberikan gambaran bahwa ada tertulis itu ada kromat, apokromat, superkromat ya, atau akromatik, itu berkaitan adalah suatu sistem lensa tadi yang Anda lihat bertumpuk-tumpuk itu ya, agar sinar yang jatuh ya berpendar kemana-mana yang dilingkup dalam ruang lingkup tabung yang relatif untuk ukurannya mikroskop gede ya 10 sentian itu dengan diameter sekitar 1 senti, berarti Anda bisa lihat isi tabung itu berapa kalau dengan menggunakan rumus matematika ya. Di situ sebetulnya cahaya itu tabrakan melulu di dalamnya, dan tabrakan itu terurai-urai semua, sehingga pada akhirnya produk akhir dia itu kalau dikehendaki tetap istilahnya kromatik ya polikromatik ya polikromatik. Tentunya selama ini yang kita pelajari cahaya itu tetap jatuh secara polikromatik, cahaya bukan putih ya, cahaya tampak bahasa kita. Kemarin sempat ada perdebatan tahun 2015 saya menguji seorang calon doktor dari Universitas Samratulangi waktu itu, bimbingannya Dr. Bagio ingat saya, bukan bicara masalah mikroskop, tetapi dia ingin menggunakan perbedaan panjang gelombang yang berkaitan dengan proses pertumbuhan ganggang laut. Itu menarik ya. Itu jadi disertasi ya. Dia berhak menyandang gelar doktor waktu itu, ibu-ibu waktu itu ya. Waktu dia menggunakan istilah cahaya putih. Waduh, saya bilang enggak. Cahaya itu bukan putih. Ya, kalau putih, ini kayak begini nih putih. Kalau kamu bilang cahaya putih, berarti kamu ngeliat burak. Burak ya katarak ngono lho, nyun sewu saya harus ngomong. Ya, de burak ngono ya. Bening. Ini menjadi suatu, saya bilang prinsipnya seperti kita menyebut air. Air bening kah atau air putih kah? Ya, saya nggak tahu dalam bahasa Jawa tuh yo petai artinya apa, saya nggak ngerti dan sebagainya. Ya, bahkan lucu. Kalau nenek-nenek orang tua kakek saya di Sumatera itu nyebut air putih itu air mati, kata ibu saya dulu. Ngapa pula air mati kan ya? Berarti kalau minum gue mati nih. Enggak, masa air mati itu ya air yang tidak ditambahin kopi, tidak ditambahin gula. Oh itu ada pula aku bilang ya. Bisa-bisa aja itu orang Sumatera aku bilang. Oke, saya stop dulu. Nah ini teman-teman, prinsip yang tadi saya tekankan. Nah ini adalah satu prinsip tadi apa yang telah saya sampaikan terdahulu, bahwa prinsip melihat mikroskop itu sama seperti kita melihat teropong dari suatu objek dalam suatu jarak kejauhan ya, kita memiliki sistem lensa dengan otot lensa mata yang bisa berkontraksi ya dengan objek. Beberapa teman mungkin karena dengan ada satu faktor-faktor fisika luar, faktor kimia di usia ini, termasuk saya usia 50 sudah harus dibantu untuk koreksi penglihatannya. Beda dengan orang dulu.
Ya, kakek-kakek saya itu pantang pakai kacamata, termasuk ayah saya. Kenapa? Mengurangi penampilan. Ya benar. Karena orang-orang tua kita dulu tuh istilahnya petinggi ya, istilahnya ya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Kalau udah seragaman dia udah nggak udah pakai kacamata, pakai datuk-datuk. Dia boleh benar juga ya saya bilang. Oke, nah kemudian ya prinsip ini ya juga hampir mirip dengan kalau kita menggunakan lup mikroskop. Tahu lup ya? Lupe, lup. Suryakanta, kaca pembesar. Oh, kacanya penjabat, bukan. Oke. Cuma apa bedanya dengan mikroskop? Lup pembesar ini atau suryakanta, lup ya. Itu ini dia masih terganggu oleh gelombang-gelombang yang ada di seputaran antara mata juga dengan lensa dari lup itu sendiri dan objek. Kok bisa Pak? Bagaimana taunya? Oh, apalagi kamu di perkotaan. Yang paling banyak mainin handphone, internet, itu gelombang tabrakan semua. Nggak percaya kenapa naik pesawat udara itu, ya untuk komunikasi diharapkan dimatikan dulu handphonenya. Handphone kita tuh jahat itu. Untuk penyampaian pesan dari pilot minta petunjuk dari tower yang ada di daratan sekian kilometer ketinggiannya, ya itu ditabrak dengan handphonemu. Makanya kan disebutkan demi keselamatan penerbangan dimohonkan sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Itu bukan cerita bohong. Dalam udara cerah aja tabrakan, bagaimana dalam suasana petir geledek di atas permukaan tanah di angkasa itu. Ya, itu gelombang suara yang bisa diharapkan tertangkap di mikrofon dan terdengar di telinga dan bisa terekam di black box. Ya, ada rekamannya. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana ini dia bisa terlihat. Secara mata telanjang, pengamatan menggunakan satu instrumen untuk melihat suatu objek menjadi lebih jelas, objek yang jauh, ya, ini ditopang atau didukung, disupport dengan kita punya sistem lensa mata yang baik. Oh, pantesan Pak, kemarin saya daftar taruna Pak, berbadan sehat dan tidak berkacamata. Padahal kacamata kan keren Pak ya, kayak Pak Sobi pakai kacamata. Enggak ngono dek. Itu untuk maksudnya. Ya, tapi kemarin itu pada sarjana jadi perwira itu pakai kacamata. Bukan matanya yang dipakai, otaknya yang dipakai. Oke, saya stop, saya lanjut dulu. Nanti pertanyaan berikutnya bisa diinikan. Oke, nah ini begitu dia masuk ke sistem mikroskop, dia dimasukkan ke dalam tabung, digambarkan lensa-lensa yang numpuk-numpuk secara sederhana. Yang sebetulnya tidak sesederhana ini. Nah, mereka ini merancang seperti merancang satu komponen part isi jeroannya mesin sepeda motor atau mesin mobil. Itu bisa orang-orang teknik fisika, optik. Ya. Apa yang dia mainin itu loh jarak antara satu lensa dengan yang lain, supaya antara satu lensa dengan yang lain itu dia punya bayangan image yang dihasilkan itu tidak berbayang, tidak mendua, tetap tunggal. Dan Anda bisa lihat di sini misalnya ini adalah objek spesimen kayak begini. Ya, begitu dia nyampe di lensa pertama ya, ini masih lurus. Kenapa lurus? Karena sumber cahayanya lurus. Ya. Bagaimana dia bisa lurus? Sebetulnya di kanan kirinya ini cahaya itu menyebar. Differse istilahnya ya. Diversion. Oke. Karena objeknya itu nanti ada di sini ya. Oh, spesimennya ada di sini. Ini ya spesimennya. Gelas objeknya bisa lihat ya. Oke. Harapannya nanti barang ini kalau tanpa lensa namanya kondenser. Ini dianggap kondensor ya. Kondensor itu istilahnya apa? Pengumpul. Kalau dalam bahasa kita tuh pengepul. Pengepul apa? Misalnya ada Anda petani, itu kepul di saya. Nanti saya jualin lagi ke pasar. Ya. Kondensor ini dipakai dalam istilah kulkas dan AC, air conditioning. Kondens itu apa? Dikentelin, dimampatkan. Nah, begitu cahaya yang tersebar di pers ini dalam tabung ya, tadi
Dia diarahkan ke objek. Targetnya Pak, objek. Jadi kanan kiri ini banyak cahaya, iya banyak. Tetapi di antara sekian cahaya yang bertabrakan, ada energi ini diharapkan nanti jatuh ke satu titik. Satu titik dulu ini. Sehingga yang pasti kalau Anda belajar, gelas objek itu, ya ini murah meriah karena diproduksi massal. Tapi dia bukan barang murahan. Itu dengan suatu penghitungan presisi yang tinggi, terutama ketebalannya. Waktu saya sekolah di saudara tua dulu, di negaranya saudara tua kita, saya menggunakan satu prinsip Microsoft Darkfield, ya, gelas objeknya itu sebelum dipakai itu harus direndam di HCl. Bayangin, dicemplungin di HCl 1 jam. Ya. Kenapa? Karena untuk spesimen dari protein yang diekstrak dari otak. Tujuannya mikrotubul nanti. Fresh. Anda mungkin sudah tahu, saya cerita bolak-balik mikrotubul, sitoskeleton, dan sebagainya. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul gitu, enggak. Ada protokol yang harus dilalui. Tujuannya apa? Supaya dia punya objek gelas itu benar-benar bersih. Ya, maksimal. Cuma metode untuk membersihkan bisa dengan semprot, spraying, atau dengan kejutan, gelombang kejut. Kalau pakai gelombang, kaca ini pecah. Kaca spesimennya akan pecah, gelas objek. Maka dipakai semacam suatu, seperti kita bilang itu sterilisasi basah. Ya, dari HCl kemudian nanti dicuci lagi dengan aqua bides. Bukan aquades ya, double. Ya, selepas itu baru alkohol yang sudah disaring dulu baru dikering anginkan. Barulah nanti diambil sampel protein yang terlarut di atas ini setetes, kemudian ditambahin ATP, saya ulangi GTP, ditambahin lagi dengan faktor suhu supaya dia bisa berpolimerisasi, baru nanti diamati dia punya dinamikanya. Pengamatan hidup. Itu sekedar cerita, oke, barulah dari kondenser inilah nanti ya jatuh ke lensa objektif yang sesungguhnya. Nah, di lensa objektif inilah nanti dimainin perbesarannya berapa yang dikehendaki. Ya, sebetulnya idealnya bukan berarti satu cup ini 60 kali atau 40 kali, enggak. Harapannya sebenarnya cup lensa ini bisa digeser-geser ya sehingga bisa mainin, tapi tidak bisa. Dalam teknik mikroskop tidak bisa. Logikanya lensa objektif ini yang kita mainin kan ya, kita geser-geser supaya perbesarannya bisa kita kontrol. Saya ulangi, lensa objektif ini kalau kita pakai seperti sistemnya loop tadi, loop ya, kaca pembesar, Anda pernah mainan itu kan ya, mulai dari SD itu. Ada apa dijual itu mainan anak-anak itu memperkenalkan ya. Dari bahan plastik tapi ya. Paling gampang lihat kuku pada jari jempol. Wah, itu dulu saya seneng itu. Ya, sebelum Anda punya anak dulu saya istilahnya ngemong ponaan ya. Wah, ya lihat gede ya. Gede digerak-gerakin. Ya, logikanya mikroskop kayak begitu, tapi kita tidak bisa. Kenapa? Dia udah dipaten istilahnya, udah di settle, nggak bisa berubah. Karena berubah buyar, jatuh, kena timpa atau kena bentur aja, kocak, mengsele dikit 1 mili aja ya, itu udah beda ceritanya. Oke. Singkat cerita, barulah dia sampai ke mata kita melalui tube lens yang kita kenal namanya lensa okuler. Oke, lensa okuler. Oke. Nah, kemudian ada hal lagi yang menarik, teman-teman, berkaitan dengan si peneliti, si pengamatnya ini nih, atau studentnya, ya, yang meneliti. Ya, itu saya termasuk yang tidak berkacamata waktu saya sekolah dulu itu, nggak lama ya, 6 tahunan saya pakai mikroskop itu ya, saya tidak pakai kacamata dan memang mata saya normal, ya, dan sampai hari ini saya punya mata cuma melihat jauh saya masih melihat jauh ya cuma rabun jauh ya istilahnya ya, enggak sih, saya pakai kacamata plus berarti saya bukan minus ya. Di situ sebetulnya
Mikroskop itu kan dipakai berjadwal, ada schedule-nya. Saya misalnya Sofi, pakai jam 1 siang sampai jam 7 malam. Karena mulai preparasi pengamatan, jumlah sampel yang saya harus teliti, saya rekam dan sebagainya. Nah, orang yang sebelum saya itu harus mengakhiri kegiatannya pukul 12, 1 jam sebelumnya. Tujuannya apa? Saya harus periksa, cek. Jadi seperti misalnya kalau saya seorang pilot atau supir bis, bukan supir tembak ya. Jadi serah terima kendaraan itu harus saya cek dulu semuanya. Ya, mulai dari lensa tadi yang dibersihin dulu, kalau perlu bersihin lagi. Ya, termasuk fokus posisi objek dengan lensa, ya. Kenapa? Karena mereka itu adalah pengguna kacamata yang bagus, tebel-tebel. Jadi fokus saya dengan mereka nggak ini. Nah, maksud saya apa? Ada pertanyaan, Pak, saya seorang pengguna kacamata minus. Ya, bagaimana baiknya? Apakah saya pakai kacamata mengamatinya atau tanpa kacamata? Ya, kalau menurut saya sebaiknya Anda menggunakan kondisi sebagai pengamat yang mata Anda sudah dikoreksi, berarti dengan kacamata. Ya, tujuannya itu. Oke. Nah, ini yang konyol kalau asisten, Anda pernah mungkin ngalami asisten histologi gitu. Asisten histologi sampai ditulisi jangan disentuh. Waduh, kayak jual barang pecah belah. Itu teman-teman yang ngamati, itu sebenarnya konyol itu. Jadi apa yang diamati dengan praktikan adik juniormu yang diuji, bagian yang ditunjuk itu adalah titik-titik. Kok Pak Sofi ngerti yo? Saya begitu tahu nih, waduh aku menzolimi juniorku. Tapi akhirnya waktu itu saya bagian mikroskop yang ditunjuk ya, itu dengan mata saya diamati dengan adik kelas saya, paling kacamata tuh beda. Disentuh nggak boleh. Karena kan apa patokannya? Ting. Ya. Buyar kabeh ngono iku. Ya, nggak pakai cerita push up ngono iku. Seleret nang jobo. Ya, wis kartu mati kon tau. Kejam ya. Yo di didikanku biar ngono loh. Tapi itu saya sadar. Dulu akhirnya solusinya saya ambilkan jadi bagian yang ingin saya tanyakan, bagian yang ingin kami tanyakan dari bagian yang ditunjuk, itu kita di samping mikroskop kita kasih fotokopian dari ini atlas. Gambar kemudian kita tambah dengan pulpen merah, ini yang dimaksud. Jadi dia bisa confirm gitu loh. Ya. Ngebocorin bukan, karena di fotokopian secari kertas yang ditempel, sepotong kertas di samping mikroskop, sesuai dengan preparat yang ditanya itu tanpa nama, tanpa apa. Yang konyol itu kalau teman-teman, ini adalah dari preparat apa? Mamalia kah, Pisces, itu enggak bisa itu sebetulnya. Jadi kalau dalam konteksnya histologi, atau nanti mungkin Anda peserta histologi mengulang gitu ya, jare ini Pak Sofi, wah ya gak apa-apa, referensi saya bilang. Ya, nggak bisa Anda bertanya, ini adalah preparat dari spesies, wah angel. Karena bisa testis, tubulus seminiferusnya mamalia dengan tubulus seminiferusnya ayam ya, meh podo ngono loh. Ya, dan sebagainya. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan di ini ya. Oke, saya terus dulu teman-teman. Ini terus saja. Nah, di dalam lensa itu sebetulnya apa yang menjadi, sebentar, sudah habiskah waktu saya? Belum ya? Nggak ada pesan ya, maaf. Saya terus ya, teman-teman. Baik. Lensa itu adalah sebagai suatu fokus cahaya ya, gelombang ini pada suatu spesifik place. Ya. Sehingga disebut namanya focal point. Jadi lensa itu fungsinya isinya untuk membentuk focal point. Focal point itu secara sederhana, teman-teman dengerin saya ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita lakukan, itu dulu teman-teman mencoba mengarahkan kaca pembesar yang bentuknya satu titik ke satu objek, sehingga dulu diyakinin bisa membakar. Halo, teman-teman ada yang pernah melakukan itu kah? Saya bicara focal point loh. Focal point. Jadi sebetulnya teman-teman mohon dijawab ya, 1-2 orang, apakah pernah menggunakan kaca pembesar, loop? Halo? Pernah? Insya Allah pernah, Oke, Pak. baik.
Teman-teman masih ingat, ini yang pernah ya, ini ya, masih ingat dulu kalau Anda meletakkan jempol itu nggak nampak. Yang paling sering adalah Anda meletakkan kertas di bawah lup itu, di bawah terik matahari, itu nanti ada satu titik yang terbentuk dengan mendekatkan atau menjauhkan itu. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan focal point. Focal point. Sehingga seiring dengan waktu efek panas, bagian yang satu titik di satu kertas itu nanti akan bagian yang terbakar gitu. Ya kalau pas mataharinya kuat ya dan sebagainya, dan itu mendukung gitu ya sebagainya. Nah inilah sebenarnya dalam prinsip lensa yang dipakai. Nah focal point ini kalau udah jatuh nanti ke preparat ya, ini jarak antara pusat lensa dengan focal point disebut focal length. Jadi panjangnya fokus. Itu biasanya notasinya F kecil. Ya, teman-teman bisa tahu nanti di belakang ada ini. Kemudian kekuatan lensa. Ini yang kita kenal dulu namanya dioptri. Halo. Halo. Kekuatan lensa itu dioptri istilahnya. Ya. Berarti yang tergambar di lensa saya, Pak. -2 ya, -2, sekian dan sebagainya. Oke. Itu kalau di kacamata instan ya, itu mungkin sifatnya pukul rata. Ya. Ya tergantung suasana sih sebetulnya. Ada teman-teman yang mesen kacamata di optik. Nah, ya, optik itu di tukang kacamata gitu ya. Anda benar-benar diperiksa itu. Dengan berbagai macam lensa itu. Itu ada sekolahnya itu, analis mata kalau nggak salah itu. Itu akademi dulu ada di Surabaya. Jadi kecabangan dari akademi keperawatan kalau saya nggak salah. Khusus menangani itu. Sekian banyak lensa dicoba, kemudian digeser-geser dan sebagainya. Ya, kalau saya nggak pernah nyoba gitu. Saya langsung beli instan, pokoknya cocok, kelihatan. Tapi dampaknya apa? Kalau saya pakai kelamaan, bosan, pusing saya. Ya, pusing dan sebagainya. Kalau teman-teman nggak tetap nyaman. Mana yang baik, mana yang enggak, ya tergantung kebutuhan. Kalau Anda pakai untuk suatu kegiatan yang sebetulnya memang untuk koreksi penglihatan, baiknya memang Anda menggunakan pemeriksaan melalui toko-toko optik itu, ya, tidak beli instan gitu istilahnya. Kalau saya ini kan cuma pakai kalau pas saya baca atau ngajar atau pas saya mau gaya gitu loh ya, cek atau tuwek gitu loh. Nah ini teman-teman kekuatan lensa focal, ya, short focal length, ya, akan istilahnya menambah magnifikasi. Ini ada satu batasan. Apa maksudnya ini? Ya, kalau focal length-nya ya itu istilahnya lebih pendek, ya, short focal length, benar ya? Berarti perbesaran menjadi lebih. Oke. Tapi kalau istilahnya dia punya focal length-nya panjang, menjauh atau lebih panjang, berarti yang Anda dapatkan adalah perbesaran yang kecil. Oke. Nah, ini cerita istilahnya waktu kita menggerakkan objek gelas mendekati lensa objektif. Saya ulangi ya, teman-teman ya. Teman-teman masih ingat begitu, bukan SOP ya, itu hanya sebagai suatu ini. Anda ingat begitu untuk melihat preparat, meletakkan dulu preparatnya di meja preparat. Ingat ya? Kemudian yang pasti begitu meletakkan preparat itu posisi dari lensa objektif harus menjauh. Nggak boleh langsung mepet. Oke, sampai situ paham ya? Kemudian Anda mulai mencari bayangan yang bisa dilihat, bayangan yang jatuh di mata kita. Ada satu tahap menggunakan lensa objektif perbesaran kecil dulu. 10 kali. 10 kali ditambah 10 kali yang ada di okuler. Berarti 100 kali sebetulnya itu perbesaran. Canggih Pak ya, canggih. Mikroskop yang kita pakai di biologi itu ibaratnya itu senapan itu wis koyo AK-47 ngono lho. Ya, sing lawas tapi yo sik mantep ngono lho istilahnya. Yo maksudnya aku nggak ngilokno zaman SMA. Saya SMA itu sekolah di kota besar, sekolah ternama.
Mikroskopnya itu ya masih pakai masih pakai kocok ngono iku. Lucu cerita ya. Kenapa? Karena sekolah saya itu mementingkan sport sama nyanyi-nyanyi. Loh kok bisa jadi juara? Ya karena memang anaknya otaknya pintar-pintar. Raw materialnya gitu loh. Sehingga begitu mereka tersebar lulus itu ya wis iso ngomong dewe ngono loh istilahnya. Itu sekedar gambaran teman-teman ya. Tapi yang paling penting sebetulnya teman-teman, saya lanjut. Oke, begitu kita masuk ke perbesaran selanjutnya kita batasi yang 40 kali. Belum 1000. Karena biasanya enggak, karena diharapannya dengan 400 kali itulah 40 kali 10 ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran. Ya, bayangan kemudian fokusnya itu ya yang di istilahnya Anda istilahnya pengatur halus tahu ya, yang ada jadi ada kayak bunderan di samping kanan bodinya mikroskop itu ada kayak dua ban numpuk, dua roda numpuk, yang satu perbesaran kasar ya, satu lagi perbesaran halus. Nah, itulah ini mainin berhalus itu focal length-nya itu. Nah, focal length-nya inilah sebetulnya itu untuk mengatur ya short and long-nya. Kenapa kita memakai perbesaran 10 baru ke 40? Yaitu untuk menghemat jaraknya dulu. Dari jarak yang jauh, ya dari istilahnya focal length yang panjang, ya long focal length, ya itu digantikan dengan posisi 10 ke 40. Begitu sudah ke 40, kita baru mainin short focal length-nya. Tujuannya apa? Kita mendapatkan perbesaran yang baik di samping fokus. Dan satu lagi yang paling penting itu adalah resolusi. Ya, resolusi. Oke, saya ulangi. Oke. Baik, saya lanjut dulu. Nah, ini adalah gambaran tadi ya, F besar, jarak fokus. Jadi ini digambarkan adalah cembung atau cekung ini, teman-teman. Menyebutnya apa? Lensa cembung atau cekung? Cembung ya, benar ya? Cembung. Oke, teman-teman masih ingat dulu ada istilah namanya lensa konkav konvek, pernah dengar ya? Konvek konkav, konkav konvek, bikonkav, plant konvek. Oh, banyak sekali istilah itu. Bingung. Dari mana melihatnya? Dari arahnya sinar. Jadi kalau arah sinar dia mendapatkan konvek itu cembung ya, cembung. Nah, kalau satu bidang saja, ya, dia masih disebut sebagai cermin. Ingat ya batasan cermin ya, cermin and lens. Dan lens itu harus double. Pak, lensa yang 3 ada Pak? Nggak ada, makanya dipasangin sistem lensa nanti. Paham ya? Itu berlaku di mikroskop. Secara fisika, lensa itu hanya 2 bidang. Makanya kalau dalam kasus ini jadi apa? Konkav konvek atau bikonvek atau bikonkav atau konkav konvek. Itu loh istilahnya. Dan teknik ini sebetulnya zaman dulu itu gelas yang diasah. Gelas yang dibentuk. Seperti orang bikin batu cincin itu loh. Aki, kayak begitu. Saya masih ngalami di tahun 80-an, ibu saya ngantarkan ibu saya bikinin kacamata secara instan di satu kawasan Jakarta, daerah Pasar Baru yang saya dulu itu ya. Nunggu. Ternyata Pak, digurinda. Dari kaca itu koreksinya digurinda sampai segala macam. Itu pun banyak ininya, banyak istilahnya ketidakbaikannya. Oke. Tapi yang paling penting lagi teman-teman tolong lihat gambaran ini apa yang dimaksud tadi ya. Putar-putar, saya terus saja. Nah, kemudian ini adalah bagaimana jalannya sinar dari sistem lensa itu antara spesimen, objektif, ya. Nanti ada intermediate, oke. Kemudian ini adalah objektif, ada lagi tube lens, ya. Tube lens, kemudian sampai ke arah magnifikasi. Oke. Ini nanti intinya tadi semua sudah saya jelaskan, cuma ini penguraian lebih banyak lagi. Oke. Ini di dalam laboratorium fisika. Ini kalau teman-teman pernah ke fisika optik, ini ada alat ini nih di fisika. Digeser-geser. Ya. Oke. Ini benar untuk suatu melihat bayangan di dunia luar, dunia sekitar. Prinsip teropong tadi itu saya ngomong ya. Tapi untuk mikroskop nggak bisa.
Kenapa? Di kanan kirinya ini sela-sela antara satu lensa dengan lensa lain, misalnya geser-geser, ini banyak sekali tabrakan gelombang-gelombang. Kok iso Pak? Ya sebelah sana ada AC, sebelah kirinya ada kulkas, ada bahasa gitu tuh getaran. Kemudian di kantong handphone Anda itu isinya ada 40 anak dalam satu kelas, tabrakan semua. Makanya begitu jadiin mikroskop, dikurung dia. Dikurung itu cahayanya. Dikurung nggak boleh rembes dia cahayanya. Ya, di apa istilahnya? Diisolasi, dibekep istilahnya orang Betawi mah ya. Oke, nah ini perjalanannya kalau Anda pelajari nanti silakan lihat sendiri ya apa yang dibelokin, kemudian warna-warna apa saja yang berpendar sampai semua ada warna hijau, merah, kuning, biru, hitam dan sebagainya. Intinya ini warna-warna yang terurai dengan harapan dia ini kan campur ya, berarti polikromatis ya, harapannya polikromatis sampai ke mata gitu loh ya, sekedar gambaran. Oke. Saya terus dulu. Nah, ini adalah sumber cahaya yang tadi saya sempat singgung. Lampunya tuh kayak begini, ya. Oh, kok koyok sekeringnya motor, Pak. Lebih kurang kayak begitu. Tapi yang paling ini adalah dia punya sistem ininya ya, wolframnya ya. Oke, merkuri. Dan ini ada sekian jam nih pemakaian ini. Ya, itu. Jadi kalau di lab penelitian nanti ada kesempatan teman-teman, saya nggak tahu di biologi ya, saya lama nggak masuk ke lab itu nggak semata-mata ada logbook berisi Anda booking tempat tuh enggak. Harus dijelaskan sekian jam sampai sekian jam. Dengan harapan, biasanya lampu ini umurnya 1000 jam. 1000 jam kalau pemakaiannya ada 40 anak tiap hari make masing-masing ada 4 jam make, ya dihitung aja umurnya berapa. Karena begitu mendekati 1000 jam, ini cahaya udah nggak efektif. Dibuang Pak, dibuang. Nanti saya yang pungut bawa pulang ke Indonesia. Ya, berapa Pak harganya? Silakan dicek ya harga lampu ini dan sebagainya. Ya, Pak bisa nggak diganti dengan lampu LED? Kemarin itu saya sampaikan ya, sistem neon tidak bisa dipakai. Oke, ini dia ada di sini. Ya, lampu tersebut masuk ke sini, lihat tabrakan belok. Ini dalam satu tabung mikroskop. Kemudian dilihat ada hitungan-hitungan jelimet dan sebagainya. Baru dimainin tadi saya ngomong. Ada biconvex, ada biconcav, convex, concav, plan concav, dan sebagainya tergantung tujuannya apa. Oke. Sulit ya Pak? Enggak sulit. Ini cuma ini mempelajari. Karena kita kuliah ini teknik mikroskopi. Jadi bicara masalah teknik, ada satu prinsip yang harus disampaikan kompetensinya. Nah, prinsip ini ada pada lensa. Prinsip lensa itu ada pada apa? Perjalanan cahaya dan sinar yang diuraikan, yang terurai kemudian dikumpulkan kembali, side effect dampak penguraian warnanya dari polikromatis menjadi monokromatis dikoreksi. Itu bisa nggak ngulangin teman-teman? Ujian keluar loh ini, bocoran loh ini. Halo, Anda masih menyimak? Oke, mudah-mudahan masih menyimak. Saya ya sampai jam 12.50-an ya. Oke, ini sekitar masih setengah jam. Mohon bersabar ya. Saya ini coba pelan-pelan. Nah, di dalam perjalanannya ada aksesori tambahan dalam sistem mikroskop atau body mikroskop atau dalam instrumen mikroskop itu ditambahin namanya field diaphragm ya, diaphragm. Kemudian lagi aperture diafragma. Diafragma itu istilahnya untuk ngecilin lubang di mana sinar tersebut tidak menganga lebar tapi di istilahnya dibantu pas tengah-tengah dan sebagainya. Oke. Saya terus dulu. Nah, cerita ini, masalah diafram ini maaf teman-teman, itu di dalam drive yang saya upload, itu teman-teman saya berikan satu animasi tentang sebetulnya satu file itu ada sekitar 250 mega kalau nggak salah. Kalau punya teman-teman bisa mendokumentasikannya silakan. Harapan saya disimpan. Itu isi dari file itu untuk pelajaran sebetulnya mikroteknik tapi menyinggung mikroskop. Isinya apa? Isinya itu animasi. Bagus sekali itu. Kalau memang nggak bisa diputar, Anda harus mencari, saya kira mesin-mesin baru sudah menyesuaikan. Ya, dia masih menggunakan file apa gitu loh, exe ya, kayak mainan game gitu loh, ya, belum ada exe dan sebagainya. Oke,
Tentu dengan sistem antivirus nanti Anda bisa ya. Nah, di situ ada cerita masalah Kohler illumination. Kohler illumination ini sama seperti ceritanya kalau Anda pemain band misalnya ya, terutama pemain gitar melodi, atau Anda hanya istilahnya pemain gitar akustik yang akan mengadakan performance. Wah, Bapak Sofi ngomong apa ini? Istilahnya bahasa awam kita itu sini di setem, ngerti ya, di setem, teman-teman. Saya paling mangkel dulu kalau anak-anak 88 maaf. Waktu mau inaugurasi angkatannya Prof Rifai itu loh. Ya, jadi nyetem suara gitar bass itu di atas panggung. Penontonnya udah resah. Bengok, turun lah. Apa yang bisa dilakukan lah? Saya kan bagian penjaga keamanan, nggak di VIA, nggak di teknik, nggak di MIPA. Saya kira teman-teman ada yang punya background musik pernah melakukan. Ya, makanya bagi seorang seniman canggih yang benar-benar profesional, ya langsung main jebren dia. Jadi gitarnya itu nggak diutak-atik lagi sama yang lain. Jadi saya konyol di festival musik tingkat SMA. Jadi di setem jreng itu prinsip seperti Kohler illumination. Tadi saya ngomong kalau saya booking tempat untuk melakukan penelitian mikroskop sejam sebelumnya pemakai terakhir itu harus meninggalkan tempat, tujuan saya juga harus melakukan ini kembali, ngecek. Jadi ibaratnya kayak kita ngecek engine. Ya, kalau Anda sama saya nih supir gantian, ya kayak supir Transjakarta misalnya, ya nggak main langsung terima langsung jalan, nggak boleh. Apalagi pilot ya, yang di pesawat angkasa itu, ya semua diperiksa, gas geber segala macam, klakson, lampu, spion. Nah, ini mungkin teman-teman pernah ya yang sederhana, mbaknya atau dengan kakaknya, adiknya, masnya gantian dengan ayah atau ibunya gantian nyupir mobil, itu posisi spion di atas kepala itu nggak sama posisi duduk kita tuh nggak sama. Saya biasanya gantian dengan istri saya tuh nyupir itu, nganterin anak-anak. Jadi kalau sudah begitu serah terima, saya di dropping depan kampus biologi, istri saya bilang, tolong benahin kembali spion atas itu, kalau spion kanan kiri nggak masalah ya, sama posisi duduk agar kaki itu nyaman nginjek pedal gas sama rem. Ini sama dengan cerita Kohler illumination. Nah, ini animasinya Anda lihat itu tadi nanti ya, itu ada prinsipnya apa? Kohler illumination itu sebagian sudah dilakukan, intinya kita nyetem menetapkan kembali fokus sumber cahaya ke titik jatuh ya, agar ditemukan atau kita mendapatkan kondisi cahaya benar-benar terpusatkan di bagian objeknya. Apa yang tadi sudah disampaikan di depan ini disebut sebagai dia tepat di focal length-nya. Oke. Gimana caranya dan sebagainya nanti teman-teman lihat, mudah-mudahan di sini kayaknya ada ya, saya cantumkan screenshot-nya. Baik, itu dulu. Kemudian ini tadi masalah illuminating system berkaitan dengan Kohler ya. Illumination kok namanya kayak pemain bola, Pak ya? Iya. Iya. Pemain bola mana, Pak? Bekasi ya. Oh, Bekasi namanya Kohler ya. Swart dan sebagainya ya. Bekasi kan ya. Oke. Nah, ini dalam Kohler itu dengan harapan jadi begitu cahaya dari sumber cahaya yang berpencar kemana-mana panjang gelombangnya itu, di sini nanti dia diarahkan ke field diaphragm ya, sampai ke aperture diaphragm, ke kondensor, dia nanti menjadi satu titik lurus jatuh. Ya, fokus titik pusatnya itu. Meskipun nanti yang kanan kiri berpendar berbelok, nah ini nanti yang dikoreksi. Ya, yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi yang tadi saya perkenalkan dengan sistem kromat, apokromat, sama akromat itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya kira nggak sulit, dan tetap Anda harus bolak-balik ininya ya. Oke. Kemudian lagi, apa yang dilakukan suatu koreksi? Satu, refraksi. Dengan prinsip seperti halnya kita memasukkan batang kayu ke satu gelas air, dia akan berbelok. Nah, cerita ini di mikroskop tidak boleh.
Karena udara tadi ya, dari ini kalau ini lampu, mikroskop sumber cahaya, di sini ada sela kecil yang tadi disebut namanya field working, medan kerja dari ini yang mepet sekali sampai 0,1 mili masih bisa, itu ada kondisi udara. Nggak bisa dihindari. Ya, jadi ini incident ray, ya, maksudnya apa? Cahaya yang memang sebetulnya dari kanan kiri jatuh semua masuk ke sini. Ya, gelasnya ini apa? Objek gelas kita tadi itu. Tadi saya ngomong ya, objek gelas itu kesannya seolah-olah sederhana. Oh enggak, itu dia diproduksi dengan presisi tinggi. Pak, besok saya mau bikin Pak tembakannya gelas ini gampang itu Pak, dari kaca bekas saja. Enggak begitu deh. Nongkrong di tukang kaca, itu ada ketebalan tertentu, kemudian ada satu ini tertentu. Treatment terhadap permukaannya agar dia punya sistem ini. Ya. Tapi Pak kemarin saya lihat biasa-biasa saja waktu praktikum. Ya, karena praktikum ini kan tujuannya untuk pengenalan. Nggak semata-mata pengenalan. Sekarang Anda studi di mata kuliah khusus. Jadi sebetulnya barang-barang yang dipakai untuk suatu studi bioscience, ya, itu dia memiliki satu nilai harga yang tinggi sebetulnya. Ya, oke. Makanya dulu waktu saya kuliah zaman Anda itu nih gelas ini dicuci ulang nih. Nggak boleh dibuang, ya berhemat. Ya, berhemat. Wajar ya karena uang SPP saya cuma Rp120.000 loh zaman sakmono ya. Bensinnya sih 1.000. Ya, sekarang Anda udah jutaan ya. Sekian puluh kali lipat dari saya. Nah, ini sebenarnya yang di sini ini nanti dia belok ya di gelas ini ya. Begitu belok itu nanti sebelum dia ini belok ya kena udara lagi, ini yang dikoreksi agar tujuan nanti dia lurus. Jadi lurus. Karena kalau ini yang dilihat ini nanti ya itu terjadi seperti gambar bayangan gedung yang semula tegak lurus jadi peang itu di gambar depan tadi ya. Halo teman-teman, masih ikut ya? Itu efek dari refraksi. Makanya dikoreksi ya. Air ini udara ya, bukan cai ya, bukan water ya. Ya, air ya, menurut tulisan air. Kok Pak bisa Pak gelas dengan air? Air udara maksudnya. Ya, duduk aqua ngono loh ya maksudku. Oke. Nah, ini tadi ada cerita kromatik. Nah, apa itu ada red focus, green focus, violet focus. Dia tulis white line ya. Ini dia orang Londo keturunan Sumatera kayak gitu. Intinya polikromatis, jatuh di objektif ya, dengan chromatic aberration ini ya yang dikoreksi, ini dia bisa memberikan dampak ya dari satu hasil jarak antara satu lensa dengan lensa yang lain itu bisa memberikan dampak violet, green atau red focus. Ya. Di dalam seni pemotretan foto mikroskop mungkin baik indah ya untuk kartu ucapan selamat atau untuk status atau untuk foto wall di Facebook dan sebagainya mungkin bagus. Tapi dalam penelitian tidak boleh. Ya, karena dalam penelitian itu yang dihasilkan kalau memang white light nanti sebenarnya tidak boleh ada efek kebiru-biruan. Efek kehijau-hijauan karena saya nadiin ya Pak jadi ya gak popo mau aku banteng ya Pak ono abang-abangan dan sebagainya ya tidak benar ya sehingga dia di aberasi kromastik ini yang dikoreksi. Nah ini adalah satu proses yang sebenarnya dalam ilmu fisika dipakai sebetulnya. Sekali lagi ini kontak dengan udara luar yang penuh dengan tabrakan gelombang. Saya terus ya. Ada lagi nanti ada efek spherical aberration ya Anda bisa lihat ya dari monokromatik ya lensa uncorrected itu lensa biasa jatuh lagi menjadi cahaya yang ya dampaknya apa spherical ya spherical jadi gembung hampir mirip seperti teman-teman mungkin dulu pernah di awal-awal Android ini ada istilahnya efek foto mata ikan. Halo. Pernah dengar nggak? iFish. Halo.
Kenapa? Iya, Kak. Pernah Fisheye. ya? Itu salah satu efek aberration yang seharusnya dikoreksi. Tapi untuk dunia foto-fotoan di ini itu menjadi hal yang cakep kan ya? Bagus ya. Anda kelihatan jadi agak tembem. Jadi kayak ikan koi kan ya. Itu sekedar cerita ya. Ini ketemu di sini ya. Ini bercerita ini yang dikoreksi dalam mikroskop gitu loh ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, koreksi-koreksi tersebut sesuai dengan keinginannya dan sebagainya. Karena apa? Ini tujuannya untuk riset, untuk sains. Oke. Jadi meminimalkan ya satu penyimpangan, ya aberrasi itu kan penyimpangan salah satu ya, sehingga memaksimalkan koreksi. Ya, Pak, apakah itu perfect? Ya tidak. Ya ini kan juga buatan manusia. Anda bisa ya Pak, ini gimana? Ini dengan mesin ini, ya sama seperti Anda kalau lihat di pabrik mobil itu yang enggak satu-satu dipasang dan sebagainya. Misalnya kayak di Pulau Gadung, ya di mesin-mesin Honda, perusahaan Jepang Honda, Toyota itu enggak satu-satu. Tapi saya dengar kalau di negeri Cina itu handmade loh. Jadi rakyatnya dikerahkan untuk noto dewe-dewe. Jadi pas kebagian sing apik ya apik ngono lho. Mereka ono sing lensane ilang sitok, karena apa ketelisut sitok ngono. Ya wajar ae. Makanya dulu waktu zaman adanya kendaraan mocin nih istilahnya, motor Cino dan sebagainya. Itu onderdil-onderdil itu jadi industri rumahan itu. Kayak di kampung saya nih tempat saya tinggal nih, kayak desa produksi tas anyaman misalnya gitu ya. Tiap rumah dibagi gitu. Pak Sofia, enggak, saya nggak bisa nganyam gitu ya. Jadi itu segera gambarkan teman-teman, saya terus, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah ini tadi, tolong pelajari numerical aperture. Di dosen lain mungkin sudah di ini ya, juga sudah disampaikan. Prinsipnya apa? Numerical aperture itu adalah suatu notasi, ya, namanya NA, sin, N, sin alpha. Apa itu numerical aperture? Ini ada di sini, 0,95. Dia itu sebagai suatu produk dari formulasi. Sebagian dari opening angle dari lensa objektif. Di sini ada batasan bahwa N1 itu untuk udara, ya, dan N1,51 harus menggunakan immersion oil atau gelas. Oke, lupakan batasan ini, tolong dipelajari baik-baik ya. Pada intinya apa? Numerical aperture itu Anda lihat posisi ini. Jadi ini adalah objek gelas, di sini ada preparat Anda, ya. Di sini ada satu jarak tertentu antara posisi dari lensa objektif, ya, yang diberikan sinar kuat, ya, itu akan terbentuk suatu sudut cahaya yang masuk dan dibelokkan. Karena begitu jatuh di lensa kan sebenarnya cahaya ini nggak belok ini, dia ada di semua, kemana-mana dia nih, kemana-mana. Jadi intinya apa? Dia diseleksi, dieliminasi, ya, diseleksi agar yang sini aja masuk. Nah begitu ini masuk, ini kan ada satu bentukan kayak segitiga ya. Nah ini namanya light cone membentuk sudut alfa. Oke. Di dalam prinsipnya mikroskop, ya. Halo, dengarkan baik-baik. Ya. Ini prinsip numerical aperture itu apabila Anda membaca suatu pesan WhatsApp di mesin Anda yang kebetulan mungkin hurufnya kecil, atau Anda membaca tayangan status saya misalnya ya. Di saya punya WhatsApp ya, tulisannya kecil, apa yang bisa Anda lakukan? Anda menggunakan 2 jari, ngegedein gambarnya kan ya, betul ya? Oke, kalau nggak bisa ngegedein berarti Anda mendekatkan tulisan ke arah mata. Jadi kalau kita lihat dulu, nenek-nenek kita atau ibu-ibu kita, kakek-kakek kita, opung-opung kita itu baca tulisan nggak jelas, ya. Mana yang dideketin? Kepalanya mendekat ke kertas atau kertasnya didekatin ke arah kepala? Ke arah mata? Mana teman-teman? Halo? Mana yang lebih nyaman? Kertasnya. Ya, kertasnya yang didekatin ke mata ya, betul ya? Betul. Bukan kepalanya yang didekatin ke mata. Ini prinsip ini untuk numerical aperture. Jadi pada saat, jadi kalau waktu mikroskop ini ya, bukannya lensa yang ada yang merupakan
mewakili mata kita itu mendekat tuh bukan, ininya yang dinaikin. Ini ya, begitu ini dinaikin Anda bisa lihat ya, ini dinaikin berarti terjadi satu pelebaran sudut. Dan begitu itu sama dengan prinsip begitu Anda mendekatkan atau kita mendekatkan kertas ke arah mata agar tulisan bisa lebih dibaca. Bagus, saking seriusnya itu kacamatanya yang pakai kacamatanya diangkat taruh di jidat itu loh. Waduh, wis kayak selebriti. Dan apa yang terjadi di sini ada satu sudut maksimal bukaan ya aperture, maaf saya lupa. Aperture itu celah. Bahasa biologi itu aperture. Celah apa, Pak? Itu kalau dua gigi depan Anda, gigi utama Anda, dulu gigi susu, ya, itu kalau ada celah namanya itu aperture, apertura. Di celah itu apa? Ngegedein celah. Jadi maaf ya, ini saya dalam konteks beda. Istilahnya, kalau Anda mau jongkok, buka lutut di toilet, ya, Anda merenggangkan kedua paha Anda supaya bisa jongkok gitu loh. Apa yang terjadi? Berarti sudut antara sumbu tubuh Anda dengan istilahnya merenggangkan kedua sisi bagian paha dalam, itu prinsipnya sama dengan perjalanan cahaya ini. Nah, sehingga di sini menjadi suatu hal yang penting. Halo, Anda bisa lihat ya, ada alfa sekian derajat. Ya, ini saya nggak kebaca, ini ada ya. Maaf ya. Oke, Anda bisa lihat ya, NC-nya pada sekitarnya sama 60 derajat. NA 0,87. Berarti NA maksimal, ini apa? Ini adalah apa yang terjadi untuk numerical aperture itu 0. Maaf ya, jadi ibaratnya kalau tadi saya bilang kita di toilet duduk, itu ngangkang ngangkangnya. Sulit ya penjelasan saya ya? Halo? Apakah Anda masih bisa dipahami? Ya. Tapi dalam konteks cahaya ya, cahaya yang jatuh di lensa. Tadi ibaratnya itu, seperti kita bukan melototi, jadi nggak benar kalau kita ada baca tulisan yang di kertas yang nggak jelas, itu menteleng, tidak akan membantu. Yang betul itu adalah mata tetap santai, dideketin itu objek. Dengan sendirinya mata nanti akan melihat lebih jelas. Nah, dalam konteks perjalanan istilahnya sudutnya menjadi melebar, membuka, itu tadi saya bilang seperti kita di toilet duduk ya. Ini lucu cerita nih. Toilet Indonesia termasuk ini ya. Ukuran maaf ya, ngangkang. Saya ngomong jongkok. Dalam satu kesempatan tahun 2007 waktu saya melaksanakan haji, wah toiletnya orang Arab lebar. Waduh. Kecemplung nih gue nih. Berapa kali itu aki-aki itu bawa handphone kecemplung, nggak bisa diambil. Mau ambil siapa yang mau ngambil? Campur semua. Konyol. Sempet-sempetnya bawa HP sambil beol gitu. Jadi apa? Lungguan antara telapak kaki dengan bukaan paha itu tuh lebar sekali. Wah, standarnya Arab ini. Saya nggak percaya Pak. Besok kamu cari sana bener nggak? Mudah-mudahan sudah dibenain. Ya, karena sana prinsipnya nggak pakai model sistem duduk, jongkok modelnya. Ya. Baik, teman-teman, ini pemahaman dari ini. Nah, apa sih prinsipnya? Dengan sudut yang lebih melebar, buka, dan ini lebih mendekat objeknya, dengan harapan. Ya, dengan harapan, dia apa istilahnya, memperbesar sudut bukaan sinar masuk, sudut sinar. Dengan sudut sinar masuk lebih melebar, dengan harapan sebetulnya cahaya menjadi lebih dekat, ini menjadi fokus menjadi lebih terang, gitu loh. Dan gambaran yang terbentuk menjadi lebih jelas. Cuma satu prinsip yang harus diingat, di sini ada medium gelas dan di sini ada medium udara, ketemu lagi medium gelas dari lensa. Dan di sinilah sebenarnya nanti yang dikoreksi. Bisa paham ya? Oke. Nggak usah nemen-nemen. Oke. Saya terus saja dulu. Oke, sisa berapa ini? Saya nggak main video nonton sendiri nanti ya. 12.50. Saya sampai jam berapa sih? 12.55, Pak. Kurang 5 menit ya? Iya. Oke, maaf. Saya berusaha tepat waktu. Oke. Nah, ini tadi gambaran lebih jelas teman-teman ya. Anda lihat 7 derajat, 20, 60 derajat ya. Di situ ada NA maksimal 0,95, lebih gede dari ini. Berarti ini yang terbentuk. Ya.
Jadi ibaratnya apa? Kalau ini mata kita lagi duduk santai, ada tulisan yang kebetulan mata normal kita dengan jarak baca normal, itu fontnya 12. Kok bisa, Pak? Itu makanya lihat standar dokumen. Jenis font Arial 12. Karena menghemat space, dibuatkan fontnya 9. Cuili imut-imut. Iya, kalau di komputer kita bisa pakai gedein ya, zoom istilahnya ya. Atau kalau di handphone dengan touchscreen, Anda cuma menggerakkan antara jari telunjuk dan jari ibu jari di satu titik, kemudian Anda lebarkan, renggangkan, tempelin. Itu akan gede sendiri ya. Oke. Nah, ini ceritanya kayak begitu, cuma ya ini tadi mata kita, lembaran itu kita dekatkan ya, kita dekatkan dengan harapan sebenarnya menjadi lebih terbaca, lebih jelas, lebih fokus ya, berarti dengan ini. Mendekatkan ini adalah bukan berarti membelalakkan mata, ngerti ya? Membelalakkan itu bahasa Indonesia, membelalakkan atau terbelalak, misalnya terbelalak yo apa menterleng loh, melotot bahasa Jawa itu, enggak begitu. Mata kita tetap normal. Ya. Oke, bahkan begitu suatu objek didekatkan ke arah mata, kalau memang ini kertas atau surat atau bacaan, ya, saya video Pak, itu beda lagi video. Ini urusan anak muda. Saya video Pak, yes, video itu gak usah nyodok-nyodok ngono ya. Oh, itu bukan bendanya yang deketin video, kepala kamu yang dideketin supaya nggak kelihatan lambe anu tonggone ngono ya. Itu sekedar guyonan saja. Kok Pak Sofi tahu? Saya punya junior banyak itu tak kerjain kayak begitu kan. Itu prinsip dalam ini aja. Menonton istilahnya kan ya. Bagai gitu masuk. Oke. Baik. Nah, ini ada dalam hitungan sistem lensa untuk koreksi. Ya, koreksi tadi. Oke. Nah, ini nanti dari sini NA itu ada ketemu resolusi. Ya, dengan panjang gelombang dibagi numerical. Jadi ada satu kesatuan. Resolusi itulah nanti yang dihitung sebetulnya menjadi suatu daya pisah. Kita bisa membedakan ya istilahnya apa yang terjadi ini ya, resolving ya, power the limit up with the two small object are still seen separately. Jadi kalau ada dua objek misalnya apa? Dalam suatu sel yang diamati bagian-bagian tertentu, jadi nggak numpuk-numpuk. Jadi jelas bedanya. Istilahnya distinguishable, dapat dibedakan bentuk, posisinya, dan sebagainya. Ya, karena apa? Hal itu penting. Jangan sampai nanti penelitian yang berkaitan dengan suatu faktor pengaruh mutasi, ujuk-ujuk Anda melaporkan penelitian penemuan terjadi penambahan inti sel. Padahal intinya tetap cuma satu, cuma keliru. Anda melakukan numerical aperture dan resolusi, ya, Anda membaca istilahnya satu objek ini kesan seolah dua gitu loh. Waduh, iki. Ya, oke, itu sekedar gambaran saja, contoh-contoh dalam analisis, ya. Nah, ini gambaran dari resolusi, teman-teman. Kok kayak mirip-mirip fokus? Lah iya. Resolusi itu daya pisah bahasa kita. Cuma untuk bisa mengerti daya pisah itu berarti sebetulnya kan harus ada sesuatu yang fokus. Begitu fokus, itu yang namanya sinar, begitu pertama sebelum dipakai, itu disetem dulu tadi, menggunakan kohler. Nah ini nih ya, sinar. Kenapa? Kalau sinar itu mengsle, menyamping, ini dia nggak begini, bayangannya gitu loh. Dia nggak fokus gini. Oke, nah ini tadi kita lihat ya, dari awal numerical aperture-nya sekian, NA-nya 0,20. Halo, tolong perhatikan, numerical aperture. Ya, Anda mengingat, membayangkan. Oke, begitu numerical aperture-nya digedein 0,79, kesimpulannya apa? Ya, bukan lensanya yang dideketin, tapi preparat, meja preparatnya yang dinaikin. Oh, bukan objek gelasnya, Pak. Ya enggak, objek gelasnya kan dijepit. Halo? Halo, paham? Paham, Pak. Ya. Anda saya ajak ngomong karena Anda mungkin istilahnya, Pak, kan Anda tuh harus berpikir, ini gimana Pak ya, gimana? Karena Anda sudah santri senior. Ya. Jadi kalau Anda megang kertas, megang koran, tulisan koran, nggak kelihatan, tulisannya menarik nih, kayaknya cerita apa nih? Itu cerita masalah ada ini pengungsi Rusia sama Ukraina itu masuk ke Surabaya gitu ya. Oh, kok
Mana aja itu kan ya, deketin ya. Anda deketin korannya kan ya. Yang deketin korannya berarti tangan dengan koran Anda taikin. Ya. Tapi dalam kasus ini kalau objek kelas bukan objek kelasnya kamu pegang, kamu angkat, kamu deketin tuh enggak. Berarti stage-nya, tahu ya stage ya, stage. Stage itulah meja preparatnya. Kenapa di meja preparat itulah objek kelas itu dijepit. Cek melayu nangdi. Ya, termasuk kalau kamu sebul itu kena napasmu itu juga lari dia gitu ya. Nah, inilah sebetulnya bagian dari apa yang dilakukan untuk pengamatan sudah sesuai dengan perbesaran, sudah sesuai dengan ini numerical aperture ya. Ini berapa nih NA-nya 1,2 ya. Maksimal gede banget nih. Ya, ini melebihi. Ini masuk kapasitas over ini. Ya, 1,30 ya. Bisa baca ya? Halo? 1,30 ini tapi jelas terpisah ya teman-teman ya, jelas nggak resolusinya terpisah ya antara Jelas, bundaran Pak. ini dengan ini jelas ya. Jelas. Ya, coba kalau numerical aperture-nya diturunkan sekitar 30%, apa yang terjadi? Nggak jelas. Opo ini? Opo? Ini Pak, apa benda dari apa istilahnya kromatin atau klorofil yang ada di tumbuhan dan sebagainya. Oh, rayu. Ada berapa kamu hitung? Wah, nggak tahu, Pak. Ini harus dimainkan bahasa kita. Dah sampai sini, mau diapain? Bentar, Pak, saya lukis orang lukis konpotretan. Kamera berperan. Iya. Saya cerita ya. Zaman saya sekolah tahun 2005, sebelum saya pulang kampung, itu kamera maksimal tuh 5 megapiksel cuma. Kameranya gede, DLXR, ngono aku gak paham itu. Harganya itu seharga 1 unit mobil di Jepang, sekitar 3 juta yen. Ya 300.000 rupiah ya, 300 juta rupiah. Waduh, man digawe motret DNA atau gel DNA batinku. Saya ngomong sensei opo gak eman duwe. Oh, dia bilang, "It's okay," katanya. Kenapa? Itu kebutuhan kamu mahasiswa asing. Wah, nama gue dijual nih. Udah. Sekarang saya ngikutin nih perkembangan. Ini handphone saya aja udah 15 megapiksel deh. Wah, hebat ya. Berarti saya udah bisa motret macam-macam ya dan sebagainya. Oke, sampai sini teman-teman tadi ada cerita resolusi, ada lagi aperture, ada lagi koreksi dan sebagainya. Oke, ini saya harus habis, minggu depan kita masih berlanjut ya. Teman-teman mohon dibantu. Oke, sebelum saya tutup, ini ada beberapa prinsip di samping prinsip-prinsip itu. Ini teman-teman tolong pelajari, baca ini, outline ini. Jadi basic mikroskop itu terbagi ada yang upright, ya, lurus kenceng naik ke atas, ada yang inverted, ada yang stereo. Waduh Pak, koyo Pak, koyo speaker Pak yo. Speaker lek toa ngono sing stereo, ya. Toa yo Nah, kemudian transmitted reflective ini dibagi di ini ya. Ini lupakan yang ini, kita cuma bright field, dark field, phase contrast, diferensial, polarisasi. Fluorescence di Bu Wiwit. Laser konfokal Bu Wiwit juga ya. Ini udah bagian dengan Pak Sutiman nanti bagi tugas. Yang di slide saya ini ada di belakang semua. Nah, ini yang upright. Oke, upright. Sumber cahaya perjalanannya gimana? Oke, ini upright. Ya. Kita ngelihat dari atas. Ya, preparat di bawah, sumber cahaya di bawah. Loh kok bisa naik Pak? Iya, dibelok-belokin. Kok bagaimana mungkin Pak lampu di belakang dia bisa lurus? Ini di dalam sini ada reflektor, pemantul. Oke, ini yang light path ya, yang upright. Oke. Nah, yang inverted. Nah, inverted tadi saya cerita kemarin kalau pas teman-teman yang cowok. Ya? Oke, baik. Saya harus akhiri. Nanti tolong lihat sini ya. Baik. Teman-teman, saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan di grup, oke, saya segera akhiri. Saya tutup. Terima kasih untuk operator Zoom. Selamat istirahat. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.